Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Langsung Al-Quran diturunkan agar aku menyampaikan kepada kalian dan agar kalian amalkan. Dan subhanallah tidak ada orang yang mengamalkan Al-Quran kecuali akan hidupnya akan bahagia, akan tentram. Dan ini secara sejarah manusia tidak bisa dipungkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita dalam pembukaan ini saya mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hari ini yang Allah masih memberikan kepada kita umur di mana kita punya kesempatan emas untuk menambah amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ini sekarang lagi di bulan Ramadan, lagi di pertengahan bulan Ramadan, puncak-puncaknya kita berada di tengah-tengah Ramadan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan segala macam keutamaan. Maka kesempatan kita melakukan amal-amal saleh untuk menambah apapun yang akan kita raih nanti dengan banyaknya amal saleh yang kita kerjakan di akhirat tentunya. Dan juga menambah kebahagiaan di dunia. Karena amal saleh ini akan mendatangkan manfaat secara duniawi juga. Serta kita juga punya kesempatan di hari ini untuk memohon ampun, memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan ini juga merupakan kesempatan emas. Karena dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin detik-detik ini Anda gunakan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Allah tidak akan memudahkan dari lisan seorang hamba untuk beristighfar atau memohon ampun kepadanya. Kemudian Allah akan menyiksanya. Artinya Allah akan terima istighfar itu. Kesempatan dia bertaubat. Maka dengan bertaubat fasilitas dunia yang tertahan karena dosanya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di akhirat dia bisa selamat untuk masuk dalam surga. Karena taubat adalah tiket VIP untuk menuju ke surga. Oleh itu teman-teman sekalian maksimalkan hari ini. Dan insya Allah termasuk dalam langkah kita memaksimalkan waktu kita yaitu hadir di majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat saya dan juga teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini. Dan semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Kita akan membahas tentang sebuah kitab teman-teman sekalian. Kitab yang paling agung, yang paling mulia. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Bukan karangan seorang profesor. Bukan sebuah buku dari seorang pengarang yang terkenal sehingga bukunya selalu bestseller. Tapi kalamullah, perkataan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Satu-satunya Tuhan yang diimani atau kita imani sebagai orang muslim dengan kalimat La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ya, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyelamatkan, yang menghukum kecuali Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Dia bukan perkataan manusia biasa. Andai saja teman-teman sekalian dia adalah perkataan manusia biasa, maka tidak akan pernah bisa kekal sampai lebih dari 1000 tahun. Tidak berubah satu huruf pun dari Al-Quran tersebut. Dan Allah menjaga kalamnya. Memuliakan para pembacanya, penghafalnya, pengamalnya. Dan itu turun-temurun. Terus dapat disaksikan dalam sejarah manusia yang beriman kepada Allah ini. Selalu saja Allah muliakan para pembacanya. Allah muliakan para pengamalnya, penghafalnya. Di dunia dan di akhirat pun seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, luangkan waktu Anda di saat ini, fokus pikiran Anda, buka hati Anda untuk bisa merenungi apa yang kita bahas. Semoga insya Allah setelah pertemuan ini, saya bermula dari saya yang menyampaikan materi, supaya saya bukan cuma mengucapkan tapi yang awal mengamalkan, dan teman-teman yang mengikuti acara ini, menjadikan setelah ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran adalah buku kecintaannya, buku favoritnya. Dia tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Terlebih lagi sekarang di Ramadan. Para salafus saleh berlumba-lumba
untuk merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam khusus di Ramadan. Selain bacaan sholatnya, sehari 2 kali. Ini Allahu Akbar, luar biasa gitu. Ya. Saya coba merenungi ini, bahkan mau coba melangkah seperti beliau, itu nggak mudah. Sehari bisa mengkhatam 2 kali. Artinya beliau cuma sama Al-Quran saja di Ramadan itu. Bahkan sebagian ulama salaf, ada yang ulama mereka menutup majelis-majelis ilmu mereka hanya untuk membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang mengkhatam sehari sekali. Imam Syafi'i tadi sehari 2 kali. Ada yang mengkhatam 3 hari sekali. Ada yang mengkhatam 5 hari sekali. Ada yang 7 hari sekali. Tapi mereka betul-betul hadir bersama Al-Quran itu. Mereka mencintai Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai sebuah pedoman hidup. Bahkan penghibur kesedihannya, sebagaimana akan kita jelaskan insyaAllah panjang lebar di keajaiban-keajaiban Al-Quran. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan definisi dulu. Al-Quran secara etimologi adalah bacaan. Nah, qara'a yaqra'u Qur'anan dalam akar kata bahasa Arabnya ya. Secara terminologi atau istilah, yaitu kalamullah atau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah yang maha suci, yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya ibadah. Yang dimaksud dengan mutawatir adalah banyak sekali jalur yang menyampaikan tentang Al-Quran dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim, dan terus turun-temurun sampai menjelang hari kiamat. Orang-orang beriman akan terus mewariskan Al-Quran, tidak berubah satu huruf pun dari Al-Quran tersebut. Al-Quran ini teman-teman sekalian punya mekanisme pada saat turun, ini supaya kita tahu historinya ya. Pada saat turun kepada Nabi SAW, ada beberapa mekanisme yang terjadi. Yang pertama, malaikat memasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura. Surah nomor 42 ayat 51. Ya. Bisa Anda buka ini, kalau mau buka di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Supaya lebih jelas, saya pun akan buka insya Allah. Surah nomor 42, Asy-Syura, di ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan ataupun malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki oleh Allah. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi potongan akhir ayat ini menjelaskan bahwasanya ya, ada malaikat yang mewahyukan, memasukkan dalam hati. Jadi seringkali Nabi SAW merasa Al-Quran sudah ada dalam hatinya, kemudian beliau menyampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, malaikat menjelma menjadi manusia, lalu menyampaikan dalam bentuk kata-kata yang dihafal oleh Nabi SAW. Menjelma jadi manusia, kemudian menyampaikan. Seperti kasus pada saat pertama sekali Nabi SAW menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Jibril menjelma jadi manusia dan datang ya, terlihat oleh Nabi SAW, bahkan berinteraksi dan memeluk Nabi SAW. Yang ketiga, malaikat datang dalam rupa aslinya menyampaikan wahyu. Jadi postur asli malaikat Jibril AS datang sebagaimana Allah gambarkan dalam surah An-Najm ya. Anda bisa buka surah An-Najm, surah nomor 53, supaya Anda bisa melihat langsung bagaimana Allah gambarkan di ayat 13 dan ayat 14. Lebih tepatnya dari ayat satunya aja, surah An-Najm ayat 1 saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Maksudnya Allah suruh melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah di situ. Ayat 2-nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula
Keliru. Karena orang-orang Mekah menganggap Nabi SAW mengarang-ngarang Al-Quran. Allah membantah itu. Ayat 3-nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Dia Muhammad tidak pernah mengucapkan Al-Quran menurut hawa nafsunya sendiri. Dia tidak pernah ngarang-ngarang. Dan ini salah satu pernyataan ulama atau salah satu statement dari umumnya ulama yang menyampaikan tentang makna kenapa Nabi SAW disebutkan nabiyin ummi, nabi yang buta huruf, agar tidak keluar isu di kalangan orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah ini kalau Muhammad mengarang-arang Al-Quran. Tapi subhanallah keluar juga itu perkataan mereka. Maka Allah membantah. Jadi Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak mungkin dia mengarang-arang itu. Kemudian ayat 4-nya, in huwa illa wahyu yuha. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat 5-nya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ayat 6-nya, dhu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa aslinya. Nah, perhatikan di sini. Mulai dari sini Allah sudah gambarkan Jibril nampak dengan postur aslinya sebagai malaikat. Ayat 7-nya, wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Ayat 8, thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Ayat 9-nya, fakana qaba qausaini au adna, dan jadilah dia, maksudnya Muhammad, mendekat dengan Jibril 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi sangat dekat jarak antara Jibril AS dengan Nabi SAW. Beliau menyaksikan makhluk Allah yang maha besar ini. Ayat 10-nya, fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril menyampaikan kepada hamba Allah Muhammad apa yang Allah wahyukan melalui dia. Ayat 11-nya, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Muhammad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini bukan mimpi, bukan khayalan, nyata. Ayat 12-nya, afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya itu? Lalu ayat 13-14 ini jadi saksi bahasan kita. Allah pastikan Nabi Muhammad SAW melihat yang kedua kalinya Jibril dengan postur aslinya sebagai malaikat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang asli juga pada waktu yang lain. Di mana itu? Di ayat 14-nya, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha pada saat Isra dan Mi'raj, ya. Belum menerima perintah salat. Ini saksi bahasan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan Jibril memang datang juga dengan postur asli. Yang keempat, wahyu turun seperti gemerincing lonceng. Dan ini yang paling berat bagi Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh penulis wahyu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya terkadang wahyu turun kepada Nabi SAW seperti suara lonceng yang keras. Ya. Ini seringkali Nabi SAW duduk sendirian, kemudian beliau menerima wahyu tersebut, setelah itu baru kemudian beliau menyampaikannya. Al-Quran teman-teman sekalian turun tidak sekaligus 30 juz bagaimana anda ketahui sekarang setelah disempurnakan oleh Allah SWT. Tapi dia turun beransur-ansur. Ya. 23 tahun kurang lebih, 13 tahun di fase Mekah dan 10 tahun di fase Madinah. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan masa turunnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. 13 tahun di masa Mekah dikenal dengan Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah atau surah-surah Makkiyah. Karena turun di Mekah, dinisbatkan kepada Mekah. Dan 10 tahun terakhir di Madinah dikenal dengan surah-surah Madaniyah. Karena dari turunnya di Madinah. Dan hikmahnya adalah agar mudah dimengerti, dihafal dan juga diamalkan isinya. Jadi bertahap. Bahkan kadang-kadang per kasus. Ada kasus yang terjadi peperangan Nabi SAW. Ada kasus terjadi permasalahan rumah tangga Nabi SAW, permasalahan rumah tangga para sahabat. Seperti sebab turunnya surah Tahrim, surah At-Talaq. Ya. Kemudian juga adanya dialog terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir. Lalu Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran pembicaraan tersebut dan seterusnya. Kemudian juga terdapat nasikh dan mansuh.
artinya ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Karena di awal-awal Islam ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah SWT turunkan, kemudian Allah hapus dengan ayat yang lainnya. Itu dengan hikmah Allah sang pencipta. Ini tentu ada bahasan sendiri, nasikh dan mansukh, tapi ini kita kasih gambaran saja hikmah daripada beransurnya turun agar mudah dihafal, mudah diamalkan ya pada awal-awal Islam. Kemudian juga ada ayat-ayat yang Allah turunkan dalam beberapa saat, kemudian Allah ganti dengan ayat-ayat yang lain. Seperti kasus misalnya kalau Anda mau tahu pengharaman khamr, tidak langsung Allah haramkan, tapi bertahap. Allah larang dulu sholat dalam keadaan mabuk, karena para sahabat sudah terbiasa dengan khamr pada saat itu. Sampai akhirnya Allah turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90 tentang pengharaman khamr. Ya. Baru para sahabat meninggalkannya. Surah-surah Makkiyah kurang lebih terdiri dari 30 juz, itu 19 juz. Itu semuanya surah-surah Makkiyah. Terdiri dari 86 surah. Ini yang turun di Mekah semuanya. Dan terdiri kurang lebih dari 4.780 ayat. Umumnya surah-surah Makkiyah ini ayat-ayatnya pendek-pendek. Dan umumnya juga dimulai dengan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Karena lebih mengajak manusia, masih sedikit orang yang beriman pada saat itu. Isinya tentang keimanan, ancaman, pahala, kisah umat-umat terdahulu. Itu mayoritas ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat Madaniyah isinya 11 juz yang tersisa dari 30 juz. Karena Makkiyah tadi 19 juz, kalau Madaniyah 11 juz. Terdiri dari 28 surah. Jadi kalau kita gabung 28 surah Madaniyah dan 86 surah Makkiyah, berarti 114 surah ya. Dan terdiri dari 1456 ayat Madaniyah. Ayat-ayatnya panjang-panjang. Rata-rata ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, karena sudah banyak orang yang beriman. Isinya umumnya adalah hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, adat ya. Kemudian juga urusan-urusan yang dunia, peringatan tentang bagaimana dunia dan seterusnya. Al-Quran ini memiliki banyak sekali nama teman-teman sekalian. Ada Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, surah nomor 75 ayat 17 sampai 18. Ada Al-Kitab atau Kitabullah dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 2. Ada Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah, dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 1. Ada peringatan, ya, disebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 9. Ini semua menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan cuma Al-Quran, tapi banyak namanya. Ya. Bisa Al-Quran, bisa Al-Kitab, bisa Kitabullah, bisa Al-Furqan, ya. Bisa Al-Zikr atau peringatan. Sementara surah Al-Quran dibagi menjadi beberapa bagian oleh para ulama. Yang pertama, ini kalau orang mau hafal supaya mudah, dibagi seperti ini. Yang pertama, sab'u tiwal, 7 surah yang panjang. Ini yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya. Yaitu surah Al-Baqarah, surah nomor 2, surah Al-Imran, surah nomor 3, surah An-Nisa, surah nomor 4, surah Al-A'raf, surah nomor 7. Ya. Kemudian Al-An'am dulu, nomor 6. Kemudian Al-A'raf nomor 7, kemudian Al-Ma'idah nomor 5. Ini jadi gini, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, surah nomor 3 ya. An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, Al-An'am surah nomor 6, Al-A'raf surah nomor 7, kemudian Yunus surah nomor 10. Ya, ini dikenal dengan sab'u tiwal, 7 surah yang panjang. Jadi 6 surah ini berurut dari nomor 2, Al-Baqarah nomor 3, Al-Imran nomor 4, An-Nisa nomor maksud saya ini urutannya ya. Surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, surah nomor 4 An-Nisa, surah nomor 5 Al-Ma'idah, surah nomor 6 Al-An'am, surah nomor 7 Al-A'raf. Kemudian yang terakhir surah nomor 10 langsung pindah, yaitu surah Yunus. Ini dikenal dengan surah-surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Kemudian ada Al-Ma'un. Al-Ma'un ini, kalau tadi 7 sab'u tiwal, sekarang yang kedua Al-Ma'un. Al-Ma'un adalah surah yang terdiri dari 100 ayat. Seperti surah Yusuf, ya, Hud, Mu'min, ya. Ini 100 ayat, 100 lebih sedikit. Ya. Kemudian ada surah
Atau ada al-mathani yang ketiga, yang kurang dari 100 ayat, dikenal dengan al-mathani. Seperti Al-Anfal, Al-Hijr, ya, kurang dari 100 ayat. Kemudian ada al-mufassal. Al-mufassal ini yang keempat, yaitu surah-surah pendek seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas. Nah ini dibagi oleh para ulama menjadi 4 itu. Ya. Al-Quran ini teman-teman sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, bukan perkataan biasa, tapi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tepat kalau kita berdalil adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Allah gambarkan dalam surah An-Najm. Anda bisa buka surah nomor 27 ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kalau Al-Quran turun dari sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit. An-Najm surah nomor 27 ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya hai Muhammad, kau benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi bukan perkataan manusia. Sesungguhnya kamu benar-benar hai Muhammad diberikan Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam surah Al-Insan juga begitu. Surah nomor 76 ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara beransur-ansur. Kemudian surah Ar-Rahman, surah nomor 55 ayat 1 sampai ayat 2. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Zat yang maha pengasih atau maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga surah Yunus. Anda bisa lihat surah nomor 10 ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kalau ini bukan sama sekali dari manusia. Ya. Disebutkan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Anda buka surah Yunus, surah nomor 10 ayat 37 ya, yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi jelas bagaimana Al-Quran ini ya, dinyatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah tantang para jin dan manusia. Kalau Al-Quran ini tidak mungkin mereka bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Tidak mungkin mereka bisa lakukan. Allah pastikan dan itu ditantang sudah ribuan tahun dan tidak akan pernah ada yang bisa membuat seperti Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Bahkan pujangga-pujangga Arab di zaman Nabi SAW terkenal. Para penyair-penyair yang terkenal dengan retorika bahasa Arab mereka yang sangat bagus. Bahkan Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy karena indahnya bahasa mereka. Dan mereka tidak bisa sama sekali. Untuk mendatangkan seperti Al-Quran, bahkan mereka banyak yang mengatakan ini bukan perkataan manusia. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 88. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Al-Isra, surah nomor 17 ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan hai Muhammad, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran itu. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Jadi memang nggak mungkin mereka bisa lakukan itu. Al-Quran ini teman-teman sangat luar biasa dahsyatnya. Akan kita masuk ke rincian insyaAllah pada poin ini. Allah menggambarkan dalam surah Al-Hasyr. Surah nomor 59 ayat 21. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Renungi baik-baik. Tadi saya sudah minta teman-teman hadirkan, buka fikirannya, hadirkan hatinya, renungi baik-baik. Supaya materi yang kita sampaikan ini bisa menjadi betul-betul sebuah ilmu yang membuat kita setelah ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita.
Karena Allah berbicara dalam Al-Quran sekarang. Dan kita sedang membacakan ayatnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 21 yang terjemahannya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Anda pernah lihat gunung yang kokoh dari batu, bahkan ada gunung yang ya, dasarnya ada di lautan, keluar sampai ke daratan. Ya. Karena besarnya gunung-gunung tersebut. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi Al-Quran ini bukan cuma sekedar sebuah kertas yang Anda lihat, yang tumpukan kertas yang Anda letakkan di dekat ranjang Anda, ya, hanya untuk menjadi hiasan. Atau Anda cuma mengenal, oh ya Al-Quran adalah pedoman hidupku, atau Al-Quran adalah pedoman kaum muslimin. Bukan itu teman-teman. Yang dibutuhkan adalah isinya. Apakah Anda sudah bisa baca? Anda sudah ambil hukum-hukumnya, sudah renungi kisah-kisahnya. Kisah tentang umat sebelum kita, kisah tentang apa yang akan terjadi sampai menjelang hari kiamat nanti, tentang surga dan neraka. Anda sudah renungin semua itu. Isinya luar biasa dahsyatnya Al-Quran itu teman-teman sekalian. Sangat luar biasa. Ya. Ada sebuah ayat yang lain, ini harusnya menggetarkan hati seorang mukmin. Ya. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 31. Allah tadi kalau gambarkan sebelumnya tentang gunung bisa hancur luluh karena kalau Al-Quran diturunkan padanya karena dahsyatnya, karena takutnya mereka kepada Allah, karena mereka itu adalah perkataan Allah. Maka di ayat surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 31 renungi baik-baik. Saya minta teman-teman semuanya buka ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Setiap kali saya baca teman-teman rasanya merinding. Ya. Kalau kita merenungi ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Balillahil amru jami'an. Afalam yai'asil ladhina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullahi innallaha la yukhliful mi'ad. Sekiranya ada satu bacaan, sekali lagi, sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci yang dengannya, dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Kembali Allah ulangi tadi ya, penjelasan tentang surah Al-Hasyr ayat 21. Gunung-gunung bisa hancur dulu, terpecah belah, atau bumi terbelah. Saya ulangi, sekiranya dari kitab suci. Ini Anda lihat di aplikasi handphone Anda. Terjemahnya pasti akan sama. Sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Atau bumi jadi terbelah. Atau karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Maka tentulah itu adalah, maka tentu ialah adalah Al-Quran. Ya, tentulah Al-Quran itulah dia. Ya, itu terjemahannya kurang lebih. Sebenarnya kata Allah lanjutan ayatnya, segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia bisa beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, banjir, longsor, segala macam, sehingga datanglah janji Allah, sungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Artinya kalau Allah ingin kita beriman kepada Allah, semuanya bisa. Tapi Allah berikan kebebasan hambanya. Allah enggak paksakan kita beriman kepadanya. Tapi Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tidak ada larangan. Ya. Teman-teman, kita hanya belum menjiwai Al-Quran. Kita belum mengetahui bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu. Saya datangkan sebuah kisah Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Jadi karena kisah ini saya terinspirasi menamakan salah satu anak laki-laki yang Allah amanahkan kepada saya. Semoga Allah jaga kita semua di atas ketaatannya. Saya beri nama Usaid. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, salah satu tokoh Ansar di Madinah. Beliau pernah baca Quran. Jadi pada saat baca Quran teman-teman sekalian, di malam hari setelah sholat malam, beliau merasa agak gerah di rumahnya, keluar di halaman rumahnya lalu dia baca Quran.
Dengan lantunan suara yang indah, dia baca dengan khusyuk, dia mentartilnya, membaca ayat demi ayat dan memberikan hak tajwidnya, dia merenungi maknanya, maka tiba-tiba kuda di sebelahnya berontak, seperti lagi ada yang ganggu gitu. Maka dia pun memberhentikan bacaannya, dia melihat ke arah kudanya, mungkin ada sesuatu yang mengganggu kuda yang dia perlu bantu kuda itu. Ternyata setelah dia berhentikan, kudanya berhenti. Dia lihat di sekitarnya aman. Dia kembali duduk lagi, lalu dia baca lagi Al-Quran. Kudanya bergerak lagi. Dia berhenti lagi, kudanya berhenti juga. Dia lihat sekitar aman. Sampai 3 kali teman-teman sekalian. Setelah 3 kali dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, matanya Usaid pun ya, melihat ke arah langit. Dia menggambarkan, dia bilang tiba-tiba aku mengangkat kepalaku ke langit, lalu aku melihat beberapa cahaya putih menembus langit. Maka karena kagum dan kaget gitu, Usaid pun radhiyallahu anhu langsung datang ke masjid Nabi SAW sebelum subuh, lalu menceritakan kejadian tersebut pas menjelang subuh. Lalu apa kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih ini? Hai Usaid, kalau seandainya kau terus melanjutkan bacaanmu sampai matahari terbit, maka niscaya penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Luar biasa. Teman-teman mulai contoh yang lain, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Anda bisa ketik di YouTube, Ruqyah Syar'iyah. Ruqyah Syar'iyah. Anda lihat bagaimana di situ reaksi orang-orang yang kena sihir, ya, mantra-mantra, atau orang yang kemasukan jin, ya, kerasukan jin. Semua ini teman-teman sekalian coba Anda lihat bagaimana reaksinya. Dengan sedikit ayat Al-Quran, mereka sudah terganggu, para jin-jin tersebut. Ya. Bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi kita tidak tahu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak teman-teman peruqyah punya pengalaman dalam masalah ini. Kita tidak tahu tentang kebenaran pengakuan jin-jin tersebut, tapi kita yakin dengan kebenaran Al-Quran. Tapi saya sendiri pernah mengalami masalah itu. Pernah sekali saya membaca ruqyah di sekitar tempat yang kami ada di situ. Kemudian ada satu orang yang kesurupan dari pembantu rumah tangga. Ya. Setelah itu dia teriak-teriak. Ya. Kemudian saya mengatakan pada dia, siapa kamu ini? Dan kenapa kau masuk ke orang ini? Maka dia mengatakan, tadi kamu sudah membunuh, ya, istri sama anak saya dengan kamu baca tadi ayat-ayat Al-Quran. Itu pengakuan dia sendiri. Saya nggak penting itu benar atau tidak, tapi bagi saya sangat yakin Al-Quran sebagaimana dijanjikan, ya, dan dicontohkan oleh Nabi SAW akan menghancurkan para sihir-sihir tersebut. Ya. Nabi SAW mengajarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang juga diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa menghancurkan para penyihir-penyihir Fir'aun, penyihir-penyihir yang kaliber kelas berat ini. Ya. Kemudian dikalahkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Dikalahkan oleh Musa AS, lalu Allah gambarkan ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran, dan itu digunakan untuk mengobati orang kena sihir sekarang. Dan semua peruqyah menggunakan ayat tersebut. Dan ini luar biasa teman-teman, kita bisa lihat langsung reaksinya. Al-Quran ini teman-teman memiliki banyak fungsi. Di antara fungsinya, ya, adalah diimani, fungsi utamanya. Kita harus imani, tidak boleh ada satu kata pun dalam Al-Quran yang kita tidak yakini kebenarannya. Kita imani, karena dia memang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Banyak dalil masalah ini. Saya tadi coba melihat beberapa potongan-potongan awal Al-Quran, ya. Seperti misalnya Anda bisa lihat surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 2-nya. Allah berfirman, setelah ayat pertama Alif Lam Mim, A'udzu minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, ayat keduanya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu maknanya, dan Allah mengatakan kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian teman-teman sekalian juga Anda bisa lihat surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 3-nya. Allah menyebutkan setelah ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dan lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Lalu Allah katakan di ayat 3-nya, ini saksi bahasan kita. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepadamu dengan sebenar-benarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Tapi saksi bahasan kita, Allah turunkan Al-Quran. Dan itu untuk diimani tentunya. Kemudian surah nomor 7, surah Al-A'raf. Ya. Allah gambarkan di ayat 2 sama ayat 3-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah Al-Quran, sebuah kitab, kata Allah, yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Tidak perlu ada kekhawatiran, baca saja, amalkan saja. Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang-orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah ingatkan dalam surah Al-A'raf. Itu ayat 2-nya. Ayat 3-nya Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah isi Al-Quran itu. Apa yang diturunkan kepadamu itu dari Tuhanmu, dan jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Tidak boleh ikut panduan selain panduan Allah. Amat sedikitlah kamu mau mengambil pelajaran, kata Allah. Kemudian surah Yunus, surah nomor 10, ayat 1-nya. Surah nomor 10 ayat 1 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Allah turunkan dengan penuh pelajaran, penuh hikmah, penuh panduan hidup. Kemudian surah Hud, surah nomor 11, ayat 1-nya Allah juga berfirman. Ini di awal-awal surah saja kita ambil ya. Padahal banyak ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran, tapi ini contoh-contohnya. Allah katakan di ayat 1-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Hud, surah nomor 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ini ayat jelas sekali nih. Bagaimana Allah katakan. Ini ayat-ayat yang diturunkan dan disusun secara rapi serta dirincikan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana. Makanya kita disuruh iman. Tanpa mengimani Anda tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya juga Allah sebutkan surah Yusuf. Langsung surah setelahnya ya. Surah nomor 12. Di ayat 1 sampai ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, inilah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran yang nyata dari Allah. Ayat 2-nya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Kemudian surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, setelahnya langsung. Ayat 1, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ra, tilka ayatul kitab, walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakin aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra, ini sebagaimana tadi sama, ya, huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang dikenal dengan huruful muqatta'ah yang ya terputus-putus ini adalah Allah SWT lebih tahu maknanya. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran atau Alkitab. Dan kitab ini diturunkan kepada Muhammad ya, dari sisi Tuhanmu. Dan ini adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Makanya poin pertama fungsi Al-Quran adalah diimani. Allah mengatakan sini, tapi sayangnya banyak manusia tidak beriman. Menganggap remeh Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu hanya
buku dibaca untuk catat pahala saja. Padahal dia adalah panduan hidup. Dia luar biasa fungsi yang akan kita sebutkan. Fungsi-fungsi ini, fungsi pertama kita imani ini. Jadi betul-betul dari Allah kita imani kalau dari Allah. Sebagaimana Anda kerjakan sholat, ya, Anda berdoa, Anda bersedekah, sekarang Ramadan Anda puasa, pada saat haji Anda pergi haji. Kenapa Anda yakin ini semua dari Allah? Nah begitu Al-Quran. Al-Quran yang memandu, yang menjelaskan semua itu. Begitu juga teman-teman sekalian, surah Ibrahim, setelahnya lagi, surah nomor 14. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan di sini. Ayat satunya. Masih di ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Inilah ayat kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia yang Muhammad dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tanpa Al-Quran kita mana tahu Tuhan kita Allah. Banyak orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah dewa-dewa, bintang-bintang dan segala macam. Datang Al-Quran menjelaskan, ini Tuhan kalian cuma satu, namanya Allah. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Itu Anda bisa lihat di ayat selanjutnya surah Ibrahim ya. Jadi Al-Quran, sekali lagi saya ulangi di ayat satunya, kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Mereka tidak kenal Tuhannya, mereka tidak tahu mana yang disyariatkan, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, agar mengenal Tuhan mereka, menuju jalan Tuhan mereka yang maha perkasa lagi maha bijaksana atau maha terpuji. Siapa Tuhan kita Allah? Perhatikan ayat 2-nya, langsung Allah jelaskan. Masih surah Ibrahim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirin min adzabin syadid. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Jadi Allah yang turunkan Al-Quran itu. Kemudian surah Al-Kahfi, surah nomor 18. Ya. Ayat satunya. Allah SWT memastikan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah telah menurunkan kepada hambanya Muhammad SAW Al-Kitab atau Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Semuanya kebenaran, semuanya lurus, semuanya mukjizat Al-Quran itu. Surah Al-Kahfi. Kemudian surah Toha, surah nomor 20. Allah sebutkan, dan ini penyebabnya bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. 8 ayat pertamanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toha. Toha mirip dengan alif lam mim. Allah yang lebih tahu maknanya atau nama lain surah itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ayat 2-nya. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada Muhammad agar kau menjadi susah. Lalu apa fungsinya Al-Quran ya Allah? Ayat 3-nya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Mau mengenal Tuhannya lalu takut. Ayat 4-nya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Coba teman-teman renung. Semua ada di langit ini yang bisa dijangkau oleh mata Anda dan tidak bisa dijangkau. Yang bisa dijangkau seperti bintang-bintang Anda bisa lihat walaupun gemerlapan saya dari kejauhan. Bulan, matahari, awan, burung yang berterbangan, pergantian siang malam. Yang itu bisa nampak, yang tidak nampak banyak sekali yang manusia masih belum bisa tahu. Para ilmuwan pun terus meneliti. Semua itu yang di langit, semua yang di bumi yang bisa nampak dengan mata Anda. Kita sendiri manusia, ya, jari-jari seperti ini, fungsi-fungsinya, mata melihat, telinga mendengar, lisan mengucap, ya, lisan mengecap, bibir mengucap, kemudian tangan menjamah, kaki melangkah, semua ini teman-teman. Ada yang bisa alih fungsikan, misalnya telinganya dipakai melihat, lisannya dipakai untuk mendengar, nggak bisa. Jadi seperti ada sebuah sistem yang telah terbuat. Apakah ini terjadi tanpa yang menciptakan? Jin yang tidak nampak dengan mata. Malaikat tidak nampak dengan mata. Perasaan kita, suka, sedih, ya, lapar, haus, tidak nampak. Yang nampak dengan mata seperti hewan-hewan juga, selain manusia. Dari semut yang kecil sampai gajah yang besar.
bagaimana bentuknya, bagaimana populasinya, bagaimana pencernaannya, bagaimana sistem pertahanannya. Kita bisa saksikan bahkan menjadi sebuah pintu gerbang besar ilmu pengetahuan manusia dari makhluk-makhluk ini. Tumbuh-tumbuhan, ini pohon mangga, ini pohon semangka, ini pohon jeruk, ini pohon anggur, segala macam hal. Siapa yang adakan itu? Kita cuma bisa bercocok tanam, kita cuma bisa merawatnya. Tapi siapa yang memasang atau menancapkan anggur di tangkai-tangkainya? Banyak di antara kita teman-teman sekalian tidak merenungi masalah ini. Kita hanya sekedar pengen anggur beli, oh yang warna hitam, yang mana yang manis, beli yang manis, selesai. Kita tidak pernah renungin teman-teman. Manusia bahkan saking lemahnya kita tidak bisa tancapin kembali anggur yang sudah kita tarik dari tangkainya. Siapa yang buat itu? Siapa yang tata di tangkainya begitu indahnya? Bahkan banyak pelukis coba melukis anggur lalu buah-buahan atau dibuat imitasinya lalu dibuat jadi hiasan di rumah. Kalau orang kagum dengan yang membuat padahal dia lupa ada sebenarnya bentuk aslinya tiap hari kita bisa temukan di pasar. Ada penciptanya. Allah Azza wa Jalla. Allah pencipta yang kita imani selama ini. Maka Allah gambarkan itu. Ya. Dan subhanallah tidak pernah habis. Selalu ada. Indahnya anggur itu, ya, kulitnya yang lembut, yang tipis, dagingnya yang empuk di dalam, cita rasa, aromanya luar biasa. Pisang, siapa yang buat seperti itu? Kulitnya warna kuningnya indah sekali, bentuknya indah, kulitnya lembut, isinya juga lembut, fungsinya luar biasa. Para ilmuwan sudah sampai terkagum-kagum gitu. Itu juga dengan batu-batuan, air, kan banyak sekali. Ya. Allah mengatakan itu. Jadi yang menurunkan Al-Quran yang wajib kita imani ini, supaya kita baca, supaya kita jadikan pedoman hidup, kita ikutin, kita kejar janji-janji Allah di dalamnya, kita menjauhi apa yang Allah ancamkan, ya. Kita baca, kita hafal. Ya. Allah mengatakan yang turunkan itu, ayat 4-nya tadi, surah Taha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tadi itu semua terjangkau, tidak terjangkau di mata kita, di langit, di bumi, bahkan di kedalaman lautan, penciptanya adalah Allah. Kata kuncinya la ilaha illallah. Dia yang telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Nah, ini luar biasa gitu. Ayat 5-nya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya, singgasananya Allah di atas langit sana. Ayat 6-nya Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Yang menurunkan Al-Quran itu, yang menyuruhkan dan jadikan sebagai pedoman hidup kalian adalah Allah. Siapa Allah? Kepunyaannya lah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Itu luar biasa. Bahkan Allah mengatakan di ayat 7-nya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalaupun kamu mengeraskan suara, maka sungguhnya dia mengetahui rahasia dan juga yang lebih tersembunyi. Semua Allah tahu. Kita disuruh imani itu. Kita beriman keberadaannya. Itu luar biasa. Ini kalau kita baca terus ini, terus luar biasa nih penjelasan Allah SWT dalam ayat Quran. Memang dia mukjizat. Ya. Makanya saya sarankan teman-teman mampu Ramadan, bulan Al-Quran, Anda coba ya masuk lebih dalam mempelajari Al-Quran itu. Lebih merenungi makna-maknanya, terjemahannya gitu kan. Supaya Anda tahu apa yang sedang Anda baca. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24, tadi surah Taha, surah nomor 20, sekarang surah nomor 24, di ayat 1-nya. Surah nomor 24, ayat 1. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Inilah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Diimani. Kita tidak mungkin amalkan tanpa iman. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Menjadikannya sebagai pegangan hidup. Merenunginya. Kemudian surah Al-Furqan. Ini tentu kalau kita mau bahas semua cukup panjang. Saya cukupkan insyaAllah sampai surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 1. Ini fungsi Al-Quran yang pertama. Yaitu bagaimana kita mengimaninya.
Surah nomor 25 ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad SAW agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Islam, untuk seluruh alam ini. Ajak mereka. Itu fungsi yang pertama. Anda imani dulu. Ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah perkataan Allah yang wajib kita imani keberadaannya, benar turun dari langit. Semuanya isi ayatnya, tidak terkecuali, semuanya katanya mukjizat. Ini perkataan Allah. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Dibaca dan ditadabburi. Baca teman-teman sekalian. Anda sudah tahu, ayat pertama turun. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Sebagian ulama mengatakan alaq itu sesuatu yang melekat dengan kuat. Pada saat sel telur sudah bertemu dengan sperma, dia melekat di dinding rahim dengan kuat. Allah gambarkan itu. Suruh baca. Ya, di Ramadan ini disuruh memperbanyak baca Al-Quran. Sudah kami sebutkan tadi bagaimana Imam Syafi'i mengkhatam sampai sehari 2 kali. Tentu kalau Anda tanya bagaimana bisa, ya itu kuasa Allah. Kalau Anda sudah melakukan suatu ibadah yang Anda rutinkan seperti puasa misalnya Anda biasakan, maka jadi ringan buat Anda. Dia akan berat kalau orang yang belum biasa melakukannya. Begitu juga dengan tadabbur. Baca dengan tadabbur Al-Quran boleh kita baca walaupun kita tidak mengerti artinya untuk mengkhatamnya. Tapi ada level juga setelahnya yang dianjurkan untuk tadabbur. Nah bedanya kalau baca, anjurannya Anda baca dari awal. Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, Al-An'am surah nomor 6. Terus begitu, Al-Araf. Terus ya, sampai An-Nas surah nomor 114. Khatam ulangi. Begitu terus. Yang kedua Anda tadabburi. Tadabburi itu maksudnya Anda fokus ke beberapa ayat Al-Quran yang kalau dicontohkan oleh para sahabat 10 ayat Al-Quran per hari. Dan ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tapi Anda boleh pilih surah-surah yang kira-kira menurut Anda, kalau Anda mau mulainya Anda tertarik, lebih tertarik. Ya. Kayak misalnya Anda mau tahu kenapa dalam Al-Quran ada surah dinamakan hewan seperti Al-Baqarah, ya, sapi betina, seperti An-Naml, semut, seperti Al-Ankabut, laba-laba, ya, seperti al-fil, ya, gajah. Kenapa Allah namakan ini? Al-an'am, hewan-hewan ternak atau ya, binatang ternak. Ini semua teman-teman sekalian contoh saja. Ya. Anda mungkin mulai dari surah-surah ini kan Anda penasaran, Anda mulai 10 ayat Anda tadabbur. Jadi baca ayatnya, baca terjemahannya. Ya. Lebih baik lagi kalau Anda ada di situ sedikit tafsirnya ya, atau tambahan tafsir itu sangat bagus. Ya, ini sehari 10 ayat saja. Kemudian Anda mungkin tertarik dengan nama-nama nabi, nama-nama orang, misalnya surah Yunus, surah nomor 10, surah Hud, surah nomor 11, surah Yusuf, surah nomor 12. Ini surah nama-nama orang berurut, surah Ibrahim, surah nomor 14, ya. Kemudian ada surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam, surah para nabi-nabi. Mungkin perempuan mau baca tentang wanita, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam, ya. Mungkin Anda mau baca tentang hari kiamat, ya. Ada penyebutan tentang surah Al-Qiyamah, Al-Haqqah, ya, banyak, ya. Kemudian Al-Jathiyah tentang keadaan hari kiamat gitu kan. Kemudian juga Anda mau baca mungkin tentang para malaikat, ya. Ada surah menjelaskan masalah mereka, ya. Surah nomor 77, surah nomor 79 ya, dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siapa malaikat-malaikat itu, ya. Ada surah nomor 70 Al-Ma'arij, ada surah nomor 77 ya, Al-Mursalat atau malaikat-malaikat yang diutus. Kemudian ada surah nomor 79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut ruh, ya. Dan seterusnya. Jadi Anda tadabburi. Nah, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perintah untuk tadabbur, teman-teman sekalian. Dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 29. Sekali lagi, surah nomor 38 ayat 29. Tadabbur ini Anda ambil 10 ayat,
dari surah-surah yang menarik buat Anda tadi, Anda mulai dari situ. Nanti insya Allah Anda terus sampai menyelesaikan 114 surah itu. Ya, rasionalnya kalau Anda baca 10 ayat per hari, Al-Quran itu 6.000 ayat sekian ya. Maka teman-teman sekalian Anda, mohon maaf, Anda kalau 10 ayat per hari, 1 bulan Anda punya 300 ayat. Kalau 1 tahun Anda punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun Anda sudah menyelesaikan seluruh 30 juz Al-Quran tadabburnya. Allah sebutkan dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 29 tentang masalah tadabbur Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyadzakkaru ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Artinya mengambil pelajaran orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Subhanallah, coba teman-teman, ini resep yang luar biasa. Baca Al-Quran, tadabburi ayatnya, penuh keberkahan. Ada saja hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian dalam surah Muhammad, surah nomor 47, ayat 24, Allah SWT juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi ayat-ayatnya. Juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memperhatikan, tidak merenungi ayat-ayatnya? Kalau kiranya Al-Quran datang dari sisi selain Allah, ya, atau kalau seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Itu fungsi yang kedua. Anda mentadabburi, baca dan tadabbur. Yang ketiga, amalkan dan dakwakan. Amalkan isinya. Ya. Karena Al-Quran turun sebagai perkataan Allah. Dan kita butuh untuk mengamalkan isinya. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Ya. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia atau Al-Quran aku memberi peringatan kepadamu. Dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan selain di samping Allah atau selain Allah? Katakanlah hai Muhammad, jawab dengan tegas, kalau aku tidak mengakui. Ya. Sesungguhnya yang aku akui adalah dia Tuhan yang Maha Esa dan sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Tapi saksi bahasan kita, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Dan sungguh Al-Quran diturunkan agar aku menyampaikan kepada kalian dan agar kalian amalkan. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan masalah itu ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Dan subhanallah, tidak ada orang yang mengamalkan Al-Quran kecuali hidupnya akan bahagia, akan tentram. Dan ini secara sejarah manusia tidak bisa dipungkiri. Perhatikan histori Nabi SAW pada saat beliau pertama masuk ke Madinah. Pada saat itu Madinah tidak ada yang kenal teman-teman sekalian. Sebuah kota kecil ya, yang padang pasir. Ada pendapatan utamanya cuma kurma saja. Tidak ada yang lain. Pendapatan utamanya kurma penduduk Madinah. Nabi SAW datang membangun pemerintahan di sana. Subhanallah, pada saat itu dunia ini lagi dikuasai oleh dua negara adik kuasa. Ada Persia di daerah timur Jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan ya. Kemudian daerah baratnya dan daerah utaranya, Eropa, Turki sampai ke Eropa sana, dan Afrika dikuasai oleh Romawi.
Mereka punya peradaban, mereka punya militer, mereka punya arsitektur, mereka punya segala macam sistem ekonomi. Tapi subhanallah Nabi SAW tidak pernah dalam satu pun riwayat datang ke mereka belajar itu semua. Nabi SAW terapkan apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Nabi Muhammad SAW membangun komunitas di Madinah, lalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka Islam menjadi penguasa dunia. Menghapus semuanya peradaban mereka itu. Ekonomi mereka digantikan dengan Islam. Bagaimana di tahun 20 Hijriah saja, di masa khilafahnya Umar radhiyallahu anhu, Persia sebagian besar sudah takut dengan muslimin tahun 15 Hijriah, kemudian Romawi tahun 16 Hijriah, umumnya ya di daerah Palestina, negeri Syam, sampai ke sebagian wilayah Turki, kemudian Afrika di tahun 20 dimulai dari Mesir sampai ke Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko, kemudian mulai menyebar ke seluruh Afrika yang lainnya. Ya. Jadi dengan itu Al-Quran, karena itu semua bisa berjaya karena Al-Quran. Dan terus turun-temurun. Setelah itu setelah Khulafaur Rasyidin ada dinasti Umayyah tahun 40 sampai 132 Hijriah, ada dinasti Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah, ada Kesultanan Turki Utsmani yang baru saja 90 tahun sekian berubah menjadi republika. Sebelumnya itu pada saat masa-masa mulai menerapkan Al-Quran dalam pemerintahan mereka, ekonomi mereka, Allah berikan kejayaan dan memimpin dunia. Sayangnya kita ini tidak melirik ke sejarah itu teman-teman sekalian. Sehingga kita menganggap tidak perlu Al-Quran ini hanya sekedar kitab ditaruh dalam kamar, selesai dibaca saja. Tapi kita tidak jadikan dia sebagai panduan hidup kita. Ini yang perlu kita luruskan. Yang keempat, fungsinya sebagai petunjuk. Allah sebutkan tentang Ramadan ini. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk Al-Quran bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 9, Allah juga menyebutkan bagi petunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan memiliki pahala yang besar. Petunjuk. Ya. Yang kelima, obat. Obat dari semua penyakit. Obat dari semua permasalahan. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Ada firman Allah SWT, syifa, obat. Coba anda lakukan itu teman-teman sekalian. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saya pernah ada di Mekah satu hari. Dalam kondisi saya sakit, dia bilang. Saya tidak punya obat-obat yang lain. Maka saya mengambil air zam-zam lalu saya membacakan Al-Fatihah padanya. Kemudian saya memohon kepada Allah dengan surah Al-Fatihah itu agar saya disembuhkan. Dan subhanallah, begitu saya minum sembuh. Ya. Anda praktekin ini teman-teman sekalian. Anda sakit, bacain ayat-ayat Al-Quran. Ada pernah beberapa sahabat Nabi Ridwanullah alaihim datang ke satu perkampungan. Kisahnya panjang, ringkas cerita. Kepala sukunya itu yang mereka terencana mau tinggal di situ, menginap di situ, disengat oleh kalajengking atau ular. Pada malam itu keracunan. Lalu ada sahabat datang membacakan ayat Al-Quran, lalu menyemburkan ludahnya ke luka tersebut, sembuh. Dan cukup banyak Anda bisa lihat nanti di materi kami khusus masalah ruqyah syariah yang membahas masalah itu ya. Ini karena melihat waktu saya ringkaskan. Kemudian yang keenam sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Nah, bisa jadikan sebagai pelajaran, Anda pelajari ayat-ayatnya, Anda jadikan sebagai peringatan, pengontrol Anda. Allah sebutkan dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran bagi orang-orang yang takut dengan ancamanku. Dia bisa sebagai peringatan. Anda kalau baca tentang neraka, tentang kuburan, ya, umat-umat semua kita disiksa. Kalau Anda baca dengan hati nurani,
Anda akan bisa lihat bagaimana pengaruhnya kepada jiwa Anda. Luar biasa pengaruhnya gitu. Dan Allah mudahkan buat kita untuk itu. Allah nggak persulit, Allah mudahkan. Walaupun Anda tidak ngerti bahasa Arab, sekarang Anda baca dengan terjemahannya. Bahkan kalau dulu kita masih pakai mushaf, sekarang kita bisa di handphone kita. Seperti sekarang saya minta buka surah ini, Anda bisa baca ayatnya, baca terjemahannya langsung. Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, ya, surah nomor 54, berulang-ulang Allah ulangi ini, di ayat 17 ya, di ayat 22-nya, di ayat 32, di ayat 40 surah Al-Qamar. 4 kali Allah ulangi. Ayatnya sama. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka apakah ada orang yang mau ambil pelajaran? Ya harusnya kita ambil pelajaran dari situ. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan keajaiban Al-Quran. Dan ini teman-teman tidak akan pernah cukup ya, kita kalau bahas ini. Karena ini bahas Al-Quran ini dengan 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam pun tidak cukup. Berhari-hari pun tidak cukup. Makanya kami kasih kerangka fikir utamanya. Selebihnya Anda nanti akan kembangkan insya Allah. Al-Quran itu perlindungan. Anda bisa dilindungi dengan Al-Quran. Sering baca, Allah akan berikan perlindungan kepada Anda. Bahkan Allah jadikan antara Anda dengan orang yang tidak beriman ini seperti dinding pemisah. Tidak bisa mereka menjangkau Anda, menyakiti Anda, menyusahkan Anda. Kalau Anda betul-betul membacanya, kata Allah SWT dalam surah Isra, tadabburi ini, surah nomor 17 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban massura. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami akan adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Ya. Jadi Allah lindungi dengan Al-Quran itu. Keajaiban yang kedua teman-teman saya ringkaskan, abadi dan tidak pernah berubah. Subhanallah. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-dzikra, peringatan Al-Quran, dan kami akan selalu menjaganya. Sampai pernah terjadi teman-teman, ada sebuah percetakan di Prancis dulu pernah mencetak Al-Quran, lalu dia coba menambahkan atau mengubah beberapa ayat. Subhanallah, Quran itu pertama sekali disebarkan di Afrika Utara. Karena mereka tahu di Afrika Utara, di Tunis, Jazair, Maroko, Mesir, ini kan basisnya umat Islam lah, dari Afrika gitu kan. Mereka sebarkan. Begitu disebarkan, ada satu anak kecil yang kalau kita TPA di Indonesia baca, kemudian dia ngeluhkan sama gurunya, dia mengatakan ini kenapa ayatnya berbeda. Gurunya cek ternyata betul berbeda, dilaporkan kepada Kementerian Agama mereka, lalu kemudian diangkat dari medsos sampai akhirnya terungkaplah permasalahan ini. Lalu kemudian ditutuplah percetakan tersebut, dituntut ya. Subhanallah, anak kecil bisa meluruskan karena Al-Quran itu selalu sama, tidak ada berubah. Kalau ada perubahan maka akan langsung diketahui. Abadi selamanya. Apa yang dibaca di zaman Nabi SAW dan akhirnya diimani oleh para sahabat, lalu mereka praktikkan, lalu mereka jaya, itulah juga yang kita baca sekarang. Sama, kalau kita ikuti langkah mereka, kita imani, kita praktikin, kita juga akan jaya. Ya, kapan kita menghindar, maka sama keadaannya dengan orang menghindar dari Al-Quran. Mereka akan binasa, celaka, sebagaimana sudah cukup banyak tadi ayat yang kita sebutkan. Yang ketiga keajaibannya, tidak membosankan. Berapa kali teman-teman yang suka baca Al-Quran di sini, kalau yang hadir, Anda berapa kali baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat disunnahkan baca? Berapa kali Anda membaca di Ramadan ini? Atau Anda baca Al-Fatihah lah, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, tidak pernah kita tidak pernah bosan dalam membacanya. Bahkan kalau kita baca keutamaannya, setiap huruf diberikan 10 pahala, kita berusaha selalu membacanya. Yang kata Nabi SAW, ya, setiap huruf Al-Quran kalau dibaca akan mendapatkan 1 pahala, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak katakan alif, lam, mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf berarti 10 pahalanya. Lam 1 huruf berarti 10 pahalanya, mim 1 huruf berarti 10 pahalanya. Berarti alif, lam, mim 30 pahala. Tidak pernah membosankan, orang terus mengejar. Bolak-balik kita dalam sholat 5 waktu teman-teman. Anggaplah sholat jahar aja, subuh, maghrib, isya. Tiap hari kita sholat. Tiap hari kita dengarkan ayat Al-Quran. Tidak pernah ada kebosanan. Enggak jenuh gitu. Makanya pernah ada seseorang didatangkan oleh Quraisy, ini pendongeng orang ini. Dia khusus tugasnya, kalau Nabi SAW lagi berdakwah di satu komunitas di Mekah, dia datang lalu dia berdongeng. Dia punya retorika, bisa membuat orang tertawa, bisa orang menangis, pendongeng.
Maka dia mengatakan Muhammad berdongeng, saya juga bisa berdongeng. Semua ayat Al-Quran yang turun tentang asatirul awwalin, kisah-kisah tentang dongeng-dongeng belaka, turun kepada orang ini. Awalnya manusia pada saat Nabi SAW berdakwah, dia juga cerita di sebelahnya Nabi SAW, ada orang yang datang ke sana. Lama-lama orang bosan, jenuh. Orang tetap kembali kepada Al-Quran karena tidak bosan. Para sahabat, para orang-orang soleh, makin mereka tadabburi Al-Quran. Anda pun bisa merasakan itu. Makin Anda baca, makin Anda tadabburi, makin Anda khusyuk, makin Anda tersentuh. Tidak membosankan. Itu menandakan mujizat, bukan perkataan manusia. Kalau komik, kalau buku buatan manusia kita sudah baca sekali, sudah pernah mengkhatam bukunya. Udah malas baca. Baca 2 kali sudah jenuh, sudah tahu. Al-Quran tidak pernah begitu. Itu keajaiban luar biasa. Yang keempat, terdapat informasi masa lalu dan akan datang. Anda mau informasi tentang kaum-kaum sebelum kita? Bahkan dari manusia pertama Adam AS dalam surah Al-Baqarah, dalam beberapa surah Al-Quran disebutkan. Dari tanah, kemudian malaikat disuruh sujud, lalu iblis menolak, lalu kemudian seterusnya, kisah panjang. Turun di bumi dan seterusnya. Kemudian tentang kaumnya Nabi Idris, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib, semua Nabi-Nabi. Semua ada. Dan yang akan datang seperti misalnya kematian, alam kubur, mahsyar, surga dan neraka, terinci. Yang kelima, kejayaan bagi pengamalnya. Terus saya jelaskan secara histori. Kita umat Islam ini teman-teman baru 90 tahun saja nggak menguasai dunia. Sebelumnya kita menguasai dunia. Pada saat kita junjung tinggi Al-Quran. Mereka jadi pedoman negara kita, pemerintahan kita, kerajaan kita. Semuanya, negara, ekonomi, apa saja. Ya, kehidupan rumah tangga, semuanya. Al-Quran. Maka kita akan lihat bagaimana keajaiban luar biasa. Allah SWT berikan. Saudi pada saat mengiklankan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman negara mereka, maka di padang pasir Allah keluarkan minyak dan menjadikan mereka negara yang kaya raya. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang keenam, ini yang sempat saya susun, tentu banyak keajaiban Al-Quran ya. Dia adalah penghilang kesedihan. Sebagai penutup ada doa Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada kita dalam hadis sahih. Beliau mengatakan tidak ada orang yang tertimpa kesedihan, sumpah, sedih, permasalahan, apa saja yang membuat dia merasa tidak nyaman. Kemudian dia membaca, Allahumma inni abduka, ya Allah aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, nasiyati biyadik. Ya. Maksudnya tadi anak hamba laki-laki, maksudnya anak ayahku, karena ayahku juga hambamu ya Allah. Anak hambamu perempuan maksudnya ibuku. Ya. Karena hamba Allah juga ibu itu ya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyah hukmuk, berlaku hukummu padaku, madin fiyah hukmuk, adlun fiyah qada'uk, sangat adil keputusanmu padaku. As'aluka ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan menggunakan semua nama yang kau miliki. Bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, engkau memberikan nama itu pada dirimu. Aw 'allamtahu ahada min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hambamu. Aw ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpan di ilmu ghaib di sisimu. An taj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penghibur hatiku. Panjang lebar semua doa tadi ini, ujungnya adalah agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku. An taj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, wa nura basari, wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa dhihaba hammi wa ghammi, dan penghilang sumpek dan sedihku. Wa amrad, dalam beberapa riwayat yang lain, wa amrad, dan penyakit-penyakitku. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini, niscaya Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Dan betul-betul luar biasa. Tinggal Anda mau praktik atau tidak. Allahu a'lam.